Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film aksi tembak-tembakan berjudul Jonah Hex yang dirilis pada tahun 2010. Jadi, film ini mengisahkan seorang mantan angkatan darat zaman Bien yang bangkit dari kematian untuk balas dendam kepada orang yang telah menghancurkan keluarganya. Berhasilkah mantan kamu itu berbalas dendam? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Selama Perang Saudara Amerika Serikat yang terjadi di tahun 1860-an, seorang anggota Angkatan Darat Konfederasi bernama Jonah Hex terpaksa harus mengkhianati komandannya yang bernama Quentin Turnbull. Di mana pada masa itu, Turnbull meminta Jonah untuk membakar rumah sakit di wilayah Amerika Utara. Namun Jonah menolak dan melakukan perlawanan dengan membunuh putra Turnbull bernama Jeb yang telah melakukan kesalahan. Hal ini pun membuat Turnbull tidak terima. Ia lalu menangkap Jonah Hex dan membunuh istri serta putranya tepat di hadapan Jonah. Sebelum pergi, Turnbull sengaja membiarkan Jonah hidup, tetapi ia memberikan Jonah tanda di pipi kanannya sehingga Jonah akan terus mengingat orang yang telah menghancurkan keluarganya. Setelah beberapa hari diikat dengan keadaan sekarat, Jonah akhirnya ditemukan oleh suku Indian Gagak, di mana dukun dari suku tersebut melakukan ritual kepada Jonah yang membuat Jonah sembuh serta memiliki kemampuan bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Jonah kemudian melakukan perjalanan untuk memburu Turnbull. Namun siapa sangka Turnbull dikabarkan telah tewas karena terjebak di sebuah rumah yang terbakar hebat. Dari sinilah Jonah tidak memiliki tujuan lagi dan memutuskan untuk menjadi pemburu bayaran. Pada suatu hari, Jonah terlihat membawa 3 jasad buruannya ke sebuah kota kecil bernama Stang Creek. Ia lalu memberikan jasad tersebut kepada orang yang telah menyewanya, yang merupakan seorang marshal bernama Yunus. Meskipun Jonah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi Yunus tidak mau membayar Jonah dan malah ingin membunuhnya karena siapapun yang bisa membunuh Jonah akan diberi hadiah uang $500. Menyadari hal itu, Alec Biser pun terpaksa membunuh Yunus beserta anak buahnya. Sementara itu, di sebelah sana banget, sebuah kereta Angkatan Darat AS yang sedang melaju terlihat membawa komponen senjata yang baru saja mereka beli dari negara sebelah. Awalnya, keadaan di dalam kereta sangat tenang. Namun gak lama kemudian, para penumpang dibuat panik bahagia ketika melihat rombongan pria berkuda yang mencoba untuk menyerang kereta tersebut. Tidak cuma itu, mereka juga mengirim 2 mata-mata ke dalam barisan tentara dan mengancam akan meledakkan kereta dengan sebuah bom. Para perampok tersebut lalu dengan tega melepaskan gerbong penumpang, kemudian meledakkannya dengan bom dinamit. Setelah itu, mereka mengambil semua komponen senjata yang akan mereka gunakan untuk memerangi Amerika Serikat. Ternyata, perampok tersebut dipimpin oleh Turnbull yang ternyata masih hidup. Ia sengaja memalsukan kematiannya agar Jonah tidak memburunya. Kabar perampokan kereta ini lalu sampai ke pori-pori Presiden AS bernama Grant. Seorang letnan bernama Grass lalu menyampaikan kalau Turnbull masih hidup dan berencana menggunakan senjata perampokannya untuk menyerang Persatuan Amerika pada tanggal 4 Juli atau ulang tahun Amerika yang ke-100. Mengetahui hal ini,
Grant pun memerintahkan Letnan Grass untuk menemukan pemburu legendaris yaitu Jonah Hex dan memperkerjakannya untuk menghentikan Turnbull. To locate this man. Positive, President Grant. It's on the shoulders of Jonah Hex. Jonah Hex. Di sisi lain, Jonah pergi ke sebuah bar milik Pak Bagong untuk mencicipi minuman leci buatannya. Di saat itu juga, ada seorang pria yang ingin membunuh Jonah, tapi tentu saja pria itu lebih dulu di-skill satu oleh Clint sampai terpental. Jonah kemudian memutuskan untuk melepaskan cairan putihnya dengan menemui seorang pelacur langganannya bernama Layla. Meski Layla menerima banyak tamu, tetapi Layla lebih tertarik kepada Jonah dan bahkan ingin mengajak Jonah pergi bersamanya. Of course you are. Waiting around here on you. We can go somewhere. Keesokan harinya, saat Jonah bersiap pergi, tiba-tiba Letnan Grass dan pasukannya menerobos masuk dan memberitahu bahwa Jonah diminta presiden untuk masuk ke militer guna melayani negara AS. Awalnya, Jonah menolak, namun setelah Grass mengatakan kalau Turnbull masih hidup, ia akhirnya setuju bergabung dengan militer dan akan memburu Turnbull. Letnan Grass kemudian membawa Jonah ke pangkalannya, di mana di sana Grass memberitahu Jonah kalau timnya berhasil menangkap salah satu orang yang ikut merampok kereta. Namun sayangnya, orang itu meninggal saat diinterogasi sehingga mereka tidak bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Untungnya, Jonah memiliki kemampuan berbicara dengan orang mati. Ia lalu menggunakan kemampuannya untuk menghidupkan orang tersebut dengan cara memegangnya. Di dalam tanya jawab, Jonah mengetahui bahwa orang ini tidak direkrut oleh Turnbull, melainkan oleh mantan kolonel konfederasi sekaligus atasan Jonah dulu bernama Slocum. Ia lalu melepaskan tangannya sebelum orang tersebut hangus terbakar. Head southeast. Sementara itu, Turnbull menemui seorang pejabat AS bernama Edleman Luce yang secara diam-diam membantu kejahatan Turnbull. Meski Luce tidak suka dengan Turnbull karena ingin menghancurkan AS, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa memberikan informasi lokasi senjata massal kepada Turnbull. And when America is in flight, make no mistake, this country. Setelah mengetahui lokasinya, Turnbull dan anak buahnya kemudian pergi ke sana dan berhasil mengambil beberapa bola pemicu peledak massal yang diciptakan oleh penemu Eli Whitney. What? Be careful. Malam harinya, Jonah pergi mengunjungi pertandingan MMA ilegal. Di sana, ia bertemu Slocum yang kini menjadi seorang promotor. Jonah lalu meminta Slocum untuk memberitahu keberadaan Turnbull. Namun Slocum mengatakan kalau Turnbull sudah mati dan malah menyuruh Jonah bertanya dengan putra Turnbull yang sudah mati yaitu Jeb. Jonah kemudian menghajar anak buah Slocum. Setelah itu, ia melempar Slocum ke ring pertarungan di mana gladiator makhluk binatang seperti ular menyerang Slocum dan membunuhnya. Sebelum pergi, Jonah menyelamatkan seekor suwe dari beberapa orang yang akan menyiksanya. Hal ini pun membuat si suwe memiliki budi kepada Jonah dan akhirnya ikut bersamanya. Si suwe dan Jonah lalu berkuda ke kuburan Gettysburg, tempat di mana Jeb dikubur. Jonah lalu menggali kuburan Jeb dan menghidupkan kembali mayatnya. Setelah itu, ia meminta maaf karena telah membunuh Jeb selama perang saudara. Hal ini Jonah lakukan karena Jeb dan Turnbull hendak membakar rumah sakit. Jeb pun akhirnya mengakui kesalahannya dan memberitahu Jonah kalau Turnbull bersembunyi di Fort McGillivray, yaitu sebuah benteng militer AS yang terletak di Keynes Heights. Sebelum kembali mati, Jeb mengingatkan Jonah agar tidak terbunuh karena semua orang yang dibunuh oleh Jonah sedang menunggunya di alam kubur. He's holed up there. I best be getting back on the ground. Well, you'll have company soon. They talk about you down here. Take care, Jim.
Setelah mengetahui lokasi Turnbull, Jonah kemudian pergi ke toko senjata yang dikelola oleh pria pembuat senjata bernama Smith. Di sini, Smith memberikan senjata baru yang bisa meledakkan 10 orang sekaligus. You never believe in secessionism. What's the point in hating the Union so much? Another day of the week is all it is. New nation. That means you approve. Me and my boys. Singkat cerita, malam harinya, Jonah pergi ke benteng tempat persembunyian Turnbull dan tidak sengaja menemukan kalau Turnbull sedang merancang senjata pembunuh massal. Nation killer. Setelah berkeliling-keliling ruangan, Jonah akhirnya bertemu Turnbull, tetapi sayangnya anak buah Turnbull segera datang yang memaksa John untuk membunuh mereka semua. Di tengah baku tembak, Jonah tertembak oleh tangan kanan Turnbull yang bernama Brooke. Di sini, Brooke membuat kesalahan yaitu tidak membunuh Jonah secara langsung, sehingga Jonah mengambil kesempatan ini untuk pergi melarikan diri. Jonah Hex. Take me home. Get. I am too. Pagi harinya, Turnbull mulai memerintahkan pasukannya untuk memindahkan semua senjatanya ke sebuah kapal. Ia juga memerintahkan Brooke untuk menculik seorang yang dekat dengan Jonah. Stuck as a white pig. Either way. Sementara itu, Jonah yang terluka parah akibat tembakan mulai merasakan kematian dan membayangkan bagaimana rasanya melawan Turnbull. Di sisi lain, Turnbull mulai melakukan aksinya dengan meledakkan sebuah kotak kecil. Ia melemparkan beberapa bola meriam, kemudian disusul dengan satu bola kimia yang memicu ledakan besar dan menewaskan banyak orang. Lovely. Presiden Grant yang mendengar kabar serangan itu pun mulai panik. Ditambah lagi, Jonah masih belum ada kabar tentang keberadaan markas Turnbull. Brooke yang mendapatkan tugas dari Turnbull kemudian pergi ke rumah portir dan sengaja menculik Leila untuk dijadikan sandera. Sedangkan Jonah yang sekarat di tengah hutan ditemukan kembali oleh suku Indian Gagak, di mana dukun tersebut melakukan ritual kedua kalinya untuk menyembuhkan Jonah. Setelah sembuh, Jonah lalu langsung pergi ke Bear Ealing untuk menyampaikan pesan ke Washington DC tentang rencana Turnbull untuk menghancurkan ibu kota. Malam harinya, Jonah diam-diam menyelinap ke dermaga Virginia, tempat Turnbull akan berlayar menuju ke Washington DC. Di sana, Turnbull menyampaikan terima kasih banyak kepada Tuan Luz yang sudah membantu rencananya. Meski Luz mencoba membujuk Turnbull untuk tetap membiarkan hidup, tetapi Turnbull malah membunuh Luz dengan cara menembaknya. Saat Jonah berhasil menemukan kapal Turnbull, tiba-tiba ia diserang oleh Brooke. Keduanya lalu bertarung di bawah kapal tanpa sepengetahuan orang-orang. Dalam pertarungan itu,
Jonah berhasil membunuh Brooke dengan menempelkan kelapanya ke baling-baling. Namun karena Jonah belum puas, ia pun menghidupkan kembali Brooke dan bakarnya sampai hancur menjadi abu. Di saat itu juga, Turnbull mengumumkan ke para pasukannya bahwa hari ini Konfederasi Amerika akan merdeka dengan menghancurkan kesatuan Amerika. Jonah kemudian mengambil situasi ini untuk menembak Turnbull secara diam-diam, tetapi Turnbull melihat Jonah dan langsung menyandra Lelah. Alhasil, Jonah pun berhasil ditangkap. You were soft. You're incapable. You want to surrender? Turnbull kemudian berlayar ke Washington DC yang sedang mengadakan perayaan, sedangkan Jonah dan Lelah diikat di dalam kapal. Di sini, Lelah entah bagaimana tiba-tiba mampu melepaskan ikatannya dan mengungkapkan kepada Jonah kalau nama aslinya adalah Tallulah. Di saat itu juga, kapal perang AS datang untuk menghentikan Turnbull, tetapi Turnbull langsung meledakkan mereka dengan bola kimianya. Detonate. Full steam ahead. Jonah dan Lelah kemudian menyerang para pasukan Turnbull. Jonah hendak menghentikan penembak meriam, tiba-tiba ia diserang oleh Turnbull sampai jatuh ke dalam ruang mesin. Sedangkan Lelah mencoba melawan si penembak, tetapi ia kalah karena kekurangan hormon. Di dalam pertarungan itu, Turnbull lebih unggul daripada Jonah dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam ke Washington. Saat bola kimia hendak ditembakkan, Jonah menggunakan kapaknya untuk menghentikan bola tersebut. Kemudian, secara brutal mengalahkan Turnbull dan menjebak lehernya ke mesin meriam. Setelah itu, Jonah segera menyelamatkan Lelah dan melompat tepat saat bola kimia jatuh lalu meledakkan seisi kapal yang membuat Turnbull langsung tewas. Keesokan harinya, Presiden Grant menghadiahkan Jonah uang dan menawari pekerjaan sebagai sheriff Amerika Serikat. Namun tentu saja Jonah menolak, tetapi meyakinkan Presiden bahwa jika mereka membutuhkannya, Jonah akan membantu Presiden. Jonah lalu pergi bersama Lelah yang membuat admin YND benar-benar tidak terima. Setelah itu, Jonah mendatangi makam Jeb untuk meminta maaf karena telah membunuh ayahnya. Ia lalu pergi bersama kuda dan anjingnya untuk menjadi pemburu legendaris, yaitu Jonah Hex. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Jonah Hex. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ingatlah, jangan pernah mendekati orang yang tangan kirinya selalu bau sabun. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.